Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita nostalgia lagi nih dari film yang berjudul Up. Nah, yang belum tahu film ini menceritakan seorang pria tua yang ingin meneruskan mimpi mendiang istrinya ke tempat yang jauh dan impian mereka bernama Paradise Falls. Namun yang menarik, pria tua ini pergi bersama rumahnya yang diikat oleh ribuan balon udara agar bisa terbang mencapai tujuannya, yaitu Paradise Falls. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan tayangan film dokumenter tentang Paradise Falls, tanah yang hilang di Amerika Selatan. Hebatnya ada pria penjelajah yang sampai ke sana nih, bernama Charles Mans. Dia menaiki balon udara bersama anjing-anjing kesayangannya, sekaligus membawa pulang kerangka monster Paradise Falls. Namun dia dituduh ilmuwan kalau kerangkanya palsu, hingga dia didepak dari klub pertualang. Ia membuat Charles bertekad nih akan membawa monsternya hidup-hidup dan pantang pulang sebelum mendapatkannya. Yang saat ini filmnya lagi ditonton bocil bernama Carl Fredricksen. Dia menyukai petualangan serta mengidolakan Charles. Hingga suatu hari Fredricksen ini yang lagi jalan mendengar suara dari rumah kosong, lalu menghampirinya dan terlihat ada gadis bernama Ellie. Dia lagi memerankan pilot udara balon seperti Charles idolanya. Melihat Fredricksen sefrekuensi dengannya, Ellie memberinya pin anggota klub penjelajah, bahkan menunjukkan buku pertualangannya. Tertulis mimpinya pergi ke Paradise Falls sekaligus mendirikan rumahnya nih. Namun karena tidak tahu caranya ke sana, dia memaksa Fredricksen berjanji membawa mereka ke Paradise Falls menaiki balon udara. Yang sebelum itu terjadi, Fredricksen ini mengikat janji pernikahan bersama Ellie, lalu merenov rumah kosong itu saat pertama kali mereka bertemu. Mereka pun menjalani kehidupan dengan kesederhanaan dan kebahagiaan. Hingga suatu ketika Ellie mengalami keguguran. Dia merasa terpuruk. Fredricksen yang melihatnya menghibur Ellie dengan mengingat impian mereka pergi ke Paradise Falls. Di situ Ellie jadi bersemangat lagi, dan semenjak itu mereka menabung untuk ke sana. Malangnya ada aja nih kejadian yang menimpa mereka hingga harus memakai uang tabungannya. Seiring waktu berlalu, Ellie dan juga Fredricksen ini menua. Di sini Fredricksen menyadari mimpi istrinya ke Paradise Falls belum juga terwujud. Dia pun inisiatif membeli tiket pesawat untuk pergi bersama. Namun takdir berkata lain. Ellie jatuh sakit dan meninggal dunia, meninggalkan Fredricksen menjalani hidupnya sendirian. Di mana di sekeliling rumah Fredricksen ini berganti menjadi gedung-gedung tinggi. Bahkan rumahnya ditawar sama developer, tapi Fredricksen enggan menjualnya sebelum dia mati. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ada bocil gemoy bernama Russell. Dia ini adalah anggota klub pramuka yang membantu orang tua agar mendapatkan lencana. Dengan begitu dia bisa naik level jadi senior explorer. Di sini Fredricksen yang tidak membutuhkan bantuan apapun menggantinya menyuruh Russell mencari seekor burung bernama Snipe di sekitar rumahnya. Yang tentunya Russell nurut dan mencarinya. Bersamaan truk menyenggol kotak surat milik Fredricksen. Di situ ada pria yang ingin memperbaikinya, namun Fredricksen menolak hingga tak sengaja memukulnya hingga berdarah. Pada akhirnya Fredricksen harus mempertanggungjawabkannya, serta dipindahkan ke rumah panti jompo esok pagi. Fredricksen jadi putus asa dan pasrah, sampai akhirnya menemukan kembali buku petualangan istrinya. Ia membuatnya merencanakan sesuatu di pagi hari, yaitu rencana pelariannya kabur dari panti jompo. Dia akan pergi menuju Paradise Falls bersama rumah balonnya, demi mewujudkan impian istrinya. Tiba-tiba Fredricksen yang lagi duduk mendengar pintunya diketuk. Saat dibuka ada Russell yang lagi ketakutan. Dia bisa ngikut karena mencari Snipe hingga ke serambinya Fredricksen. Meskipun begitu Fredricksen menyuruhnya masuk, di mana Russell kepo dengan segala benda yang ada di dalamnya atau mengoceh tiada henti, yang membuat Fredricksen mematikan alat bantu dengarnya. Padahal rumahnya ini sedang memasuki awan cumulonimbus.
hingga Fredrickson jatuh kelelahan sehabis melewati badai petir. Jadi yang mengambil alih setirnya adalah Russell. Ia membawa mereka ke langit hampa. Karena tidak ada angin yang berhembus, Fredrickson memotong tali balonnya. Yang ternyata membawa Fredrickson berseberangan dengan air terjun Paradise Falls. Dia tak menyangka rencananya berhasil mewujudkan impiannya Ellie. Karena masih jauh, Fredrickson akan berjalan kaki ke sana sebelum 3 hari. Lebih dari itu, balon-balonnya kempes nih, meskipun dia harus menggendong rumahnya sendiri. Di sisi lain ada kawanan anjing berlari mengejar sesuatu yang cepat dan gesit. Apesnya mereka gagal menangkapnya karena mendengar suara yang menyakiti telinga mereka. Dan itu asalnya dari alat bantu dengar Fredrickson. Ternyata dia dan juga Russell sudah memasuki hutan, di mana Russell di situ pergi pup nih. Sehabis pup dia melihat jejak kaki aneh, lalu mengikutinya karena sosoknya belum juga terlihat. Russell menantinya sambil makan coklat. Yang anehnya coklatnya dicomot dari balik semak. Hi boy, snipe. Good little snipe. Betapa terkejutnya Russell apa yang dia lihat. Dia langsung membawanya ke Fredrickson dan ternyata ada burung monster. Di situ si burung sangat menyukai Russell hingga Russell menamainya Kevin. Berbeda dengan Fredrickson, dia mengusir Kevin sejauh mungkin. Meskipun begitu, Russell yang sudah merasa klop sama Kevin ingin mengajaknya ikut serta mengantar rumah Ellie. Sayangnya Fredrickson melarangnya. Saking keras kepalanya Russell, dia menyuruh Kevin mengikuti mereka diam-diam. Tiba-tiba ada yang memanggil Fredrickson dan Russell. Bersamaan mereka melihat sosok manusia dari kejauhan. Begitu didekati, hanya ada batu dan seekor anjing yang bersahabat. Ajaibnya dia bisa berbicara. Oh yes, my name is Doug. Ternyata yang tadi memanggil adalah si anjing bernama Doug. Ia seekor anjing yang dipasangi kalung sama majikannya supaya bisa berbicara. Dan tujuannya di sini ingin membawa Kevin. Sementara itu segerombolan anjing yang dipimpin Alpha lagi mengendus jejak kaki monster yang adalah Kevin. Tujuan mereka sama nih, kayak Doug ingin menangkapnya. Nah, karena berbeda kelompok, Alpha menghubungi Doug. Herannya Doug bersama Kevin di tempat lain. Melalui alat pelacak, Alpha dan lainnya pergi menyusul Doug. Padahal Dougnya sendiri lagi memohon Kevin untuk dia jadikan sandera. Ia menghambat Fredrickson pergi ke air terjun secepatnya. Untungnya dia punya cara agar Doug dan Kevin pergi, yaitu menyuruh Doug mengejar bola yang dilempar, lalu melempar coklat untuk Kevin. Dengan begitu mereka sibuk sendiri. Jadi kesempatan untuk Fredrickson mengajak Russell lari secepat mungkin menjauhi mereka. Apesnya Doug dan Kevin tetap bisa menyusul. Singkat cerita, di pagi hari Fredrickson terkejut balonnya banyak yang kempes. Bersamaan Kevin mencuri makanan dari dalam rumahnya. Tidak berapa lama Kevin berteriak nih. Ya menurut Doug dia memanggil anak-anaknya yang ada di bebatuan. Setelah itu Kevin pergi meninggalkan Fredrickson dan Russell yang tiba-tiba didatangi geng Alpha. Ditambah dia juga memarahi Doug karena tidak bersama Kevin. Sebagai gantinya Fredrickson dan Russell yang dibawa ke markas mereka. Ternyata di sana ada pria tua yang terkejut Fredrickson sampai ke Paradise Falls menaiki rumah yang bisa terbang. Dan ternyata pria itu adalah Charles. Fredrickson bukan main senangnya bertemu dengan idola dia dan istrinya. Begitupun Charles merasa Fredrickson bukan ancaman. Dia mengajaknya masuk ke dalam balon udara miliknya, di mana banyak koleksi kerangka hewan di sana. Lalu mengajak Fredrickson dan Russell makan malam. Ia membuat Fredrickson berterima kasih pada Charles berkat pertualangannya. Dia dan juga istrinya terinspirasi bisa ke Paradise Falls. Namun penjelajahan Charles masih berlanjut. Dia belum juga menemukan monster yang selama ini dia cari. Padahal dia sudah mencoba segala cara menangkapnya. Tiba-tiba Russell menyadari kerangka monsternya mirip Kevin. Ditambah Russell akrab dan memberitahu Kevin menyukai coklat. Yang membuat sikap Charles berubah menjadi kecurigaan. Apalagi Fredrickson melihat Kevin hinggap di atas rumahnya. Di sini Fredrickson berusaha kabur. Sialnya Kevin malah berteriak. Charles yang mendengarnya langsung menyuruh para anjing untuk menangkapnya. Malangnya kaki Kevin tergigit Alpha. Di situ Russell mengobatinya. Sambil tertati-tati, Kevin ingin kembali ke anak-anaknya nih. Fredrickson yang tidak tega memutuskan akan menemaninya.
Di sisi lain, Charles menemukan lokasi Duke lewat pelacak. Ia membuat Duke pede nih kalau bosnya tidak ngikutin. Jadi Fredricksen dan juga Russell lanjut mengantar Kevin. Lalu Russell menyadari berada di hutan liar tidaklah semenyenangkan yang dia duga. Tak berapa lama mereka tiba di sarangnya Kevin. Dia memanggil anak-anaknya. Apesnya datanglah Charles menembakkan perangkap. Kevin terjebak ditambah Charles membakar rumahnya Fredricksen. Seketika Fredricksen berlari ke rumah dan memadamkan apinya. Sedangkan Kevin dibawa anjing-anjingnya Charles, di mana Russell tidak mampu menghentikannya dan menyalahi Fredricksen membiarkan Kevin dibawa pergi. Meskipun begitu, Fredricksen tidak mau disalahkan. Ini akibatnya bertemu dengannya Duke dan juga Kevin. Lalu Fredricksen melanjutkan perjalanannya sendirian menuju air terjun sambil Russell mengikutinya dari belakang. Akhirnya Fredricksen tiba nih di samping air terjun Paradise Falls, di mana Russell berhenti mengejar rencana penjelajahnya. Lalu Fredricksen membiarkannya dan memilih masuk ke rumah. Dia merapikan sofanya dan juga milik Ellie. Kemudian mengambil buku petualangan Ellie. Fredricksen membalik-balikan setiap halaman. Ternyata Ellie tidak hanya menyimpan mimpinya saja, tapi momen saat bersamanya. Hingga di akhir halaman, Ellie berharap Fredricksen menemukan petualangan baru. Ia membuat Fredricksen bersemangat lagi lalu menemui Russell yang mencuri balonnya. Dia akan terbang menyelamatkan Kevin. Mengetahui hal itu, Fredricksen segera menyusulnya. Namun dia lebih dulu mengeluarkan perabotan rumahnya agar lebih enteng dan balon-balon yang tersisa kuat membawanya terbang. Syukurnya Duke ngikut juga nih. Di sisi lain, Russell sampai di balon udaranya Charles, lalu masuk ke dalamnya yang ternyata dijaga oleh anjing-anjing. Seketika Alpha laporan nih ke Charles. Melihat bocil tadi bersama Fredricksen, Charles akan menjatuhkannya dari balon udara. Russell! Syukurnya di waktu yang tepat Fredricksen menyelamatkan Russell, lalu lanjut menyelamatkan Kevin. Sialnya dia dijaga oleh para anjing. Setelah itu para anjing laporan ke Charles kalau Kevin kabur bersama Russell melintas di hadapan balon udaranya. Saat itu juga Charles mengirim unit penyerang untuk menangkap Russell. Di saat yang sama Charles berhasil menemukan Fredricksen, Duke dan juga Kevin. Charles langsung menyerang Fredricksen tanpa ampun. Untungnya ada kesempatan Fredricksen dan juga Kevin keluar dari balon udara lewat jendela. Lalu mereka menaiki tangga sampai ke atapnya. Meskipun Charles ngikutin dan anehnya masuk lagi nih ke dalam balon udara. Setibanya di atap balon udara, datanglah Duke dan juga Russell. Fredricksen dan lainnya bergegas nih masuk ke rumah. Sialnya datanglah Charles membawa senapan. Akhirnya Charles terjun bebas bersama Fredricksen merelakan rumahnya jatuh di telan awan. Singkat cerita setelah itu mengantarnya Kevin ke anak-anaknya. Di akhir film, Fredricksen dan Russell pulang menaiki balon udaranya Charles. Mereka langsung menuju penghargaan pramukanya Russell di sekolah, di mana Charles mengganti lencananya dengan pin jelajah milik Ellie. Lalu memakan es krim sambil menghitung mobil merah dan juga biru. Sementara itu rumah Ellie dan Fredricksen mendarat tepat di samping air terjun Paradise Falls. Nah itu tadi alur cerita dari film Up. Gimana Sleeper, masih berasa nggak nih nostalgianya melihat perjuangan si kakek tua dan juga bocil pemberani demi menuju tempat impian si kakek, yaitu Paradise Falls. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.